Di penjelasan yang pertama ini ada prinsip dasar pewarisan sifat. Genetika berawal dari penelitian Gregor Mendel yang dikenal sebagai Bapak Genetika. Beliau merumuskan hukum Mendel yang menjelaskan bagaimana sifat diwariskan. Nah, ada dua hukum utama. Yang pertama, hukum satu atau penyilangan satu sifat berbeda, menyatakan bahwa sifat diturunkan secara terpisah antara satu gen dengan gen lainnya. Nah, yang selanjutnya itu hukum dua, penyilangan dua atau lebih sifat berbeda, menyatakan bahwa gen akan berpisah dan berpadu secara bebas. Namun, dalam perkembangan ilmu genetika, ditemukan penyimpangan hukum Mendel, seperti kriptomeri, epistasis, dan hipotasis, komplementer, polimer, dan interaksi alel. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa pewarisan sifat tidak selalu sederhana, seperti yang dijelaskan oleh Mendel. Yang kedua, penjelasan tentang kromosom. Sifat makhluk hidup dibawa oleh kromosom yang terdapat di dalam inti sel. Kromosom memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, lokasi. Terdapat di inti sel. Lalu jumlah pasangan. Setiap spesies memiliki jumlah kromosom tertentu, dan jenisnya dibedakan menjadi autosom atau kromosom tubuh dan gonosom atau kromosom kelamin. Lalu homolog dan tidak homolog. Homolog atau diploid terdapat pada sel tubuh. Tidak homolog atau haploid terdapat pada sel kelamin. Sistem penentuan jenis kelamin juga berbeda-beda, seperti sistem XY pada manusia, sistem ZW pada burung, serta sistem X0 pada beberapa serangga. Penjelasan berikutnya bahan genetik. Bahan genetik utama dalam kromosom adalah asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. DNA terdiri dari basa nitrogen A, B, C, G. DNA berfungsi untuk menyimpan informasi genetik dan menumbuhkan karakter makhluk hidup. Dan RNA terdiri dari basa nitrogen A, U, C, G, dan berperan dalam proses sintesis protein. Selain itu, ada juga protein seperti histon yang membantu membungkus DNA di dalam kromosom. Lalu ada sintesis protein. Proses sintesis protein terdiri dari dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, transkrip terjadi di inti sel, di mana DNA dicetak menjadi RNA-M atau RNA messenger. Setelah itu, RNA-M keluar ke sitoplasma dan menempel pada ribosom. Tahap selanjutnya yaitu translasi. Di sini, RNA-T dan RNA-R bekerja sama untuk menyusun asam amino jadi rantai protein. Proses ini berlangsung melalui tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, hasil akhirnya adalah protein yang berfungsi untuk berbagai aktivitas sel dan pembentukan karakter. Dan penjelasan yang terakhir tentang bioteknologi. Ilmu genetika juga menjadi dasar dari bioteknologi, yaitu penerapan prinsip biologi untuk menghasilkan produk atau jasa bermanfaat. Bioteknologi juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Di sini tidak ada rekayasa terhadap sifat alami makhluk hidup. Contoh penerapannya, pengolahan bahan pangan seperti pembuatan tempe dan yogurt, peternakan, pertanian, pengobatan tradisional, dan pengelolaan lingkungan. Dan yang kedua yaitu bioteknologi modern. Di sini melibatkan rekayasa genetik, yaitu perubahan gen makhluk hidup dengan bantuan teknologi. Contoh penerapannya yaitu produksi hormon insulin, bayi tabung, cloning, tanaman transgenik, dan upaya meningkatkan kesehatan serta hasil pangan.